Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kitsurku. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Pertama-tama, apakah semua baik? Suara saya terdengar dengan baik? Bisa? Ya. Oke, Terdengar, baik. Pak. Baik, terima Bagus, kasih. Pak. Sebelum saya lanjutkan, saya juga mau menambah satu pengumuman yang sebenarnya Pak Darmanto tadi mungkin entah kenapa mulai bulan Januari Departemen Misi Dalam Negeri akan membuka satu program yang terbuka untuk umum namanya Empowerment for Ministry, dan itu kalau saya tidak salah Pak Darmanto hari Jumat ketiga, betul? Hari Senin ketiga, maaf. Senin ketiga. Senin ketiga jam 8:30 pagi kami akan mengadakan acara seperti ini juga. Nanti tolong saudara tunggu, akan ada berita kelanjutan. Waktu saya diberi tugas untuk berbicara hari ini, saya terus terang agak seperti pasti saudara bisa mengerti ya, apa yang harus saya sampaikan. Kemarin Pak Budi sampaikan satu bahan yang luar biasa dan saya sendiri sangat diberkati. Tapi hati saya terus terpikir dan kembali dan saya kembali kepada satu topik yang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, yaitu topik self-leadership. Seperti Allah taruh itu dalam hati saya, self-leadership atau dalam bahasa Indonesia jelas kepemimpinan diri sendiri. Nah, mungkin seperti juga Pak Budi telah mengatakan kemarin, bahan yang kami siapkan kemungkinan besar jauh lebih daripada apa yang mungkin bisa dikatakan bisa disampaikan dalam waktu segini. Namun saya mau coba saja. Dan apa yang tidak bisa disampaikan kami jelas memberikan kepada saudara dalam bentuk digital. Self-leadership, memimpin diri sendiri. Apa artinya memimpin diri sendiri? Nah, sebenarnya seorang pemimpin rohani memimpin dalam 360 derajat. Dan saya tidak mau terlalu jauh dan panjang di situ. 360 derajat berarti ada yang memimpin ke atas. Oh, betul ya? Betul. Kita sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk mempengaruhi mereka, untuk menolong mereka yang ada di atas kami. Memimpin ke bawah, jelas itu yang biasa kita memikirkan. Memimpin ke bawah yaitu berarti memimpin mereka yang berada di bawah kita. Memimpin ke samping atau memimpin rekan, itu saling memimpin. Tetapi hari ini kita bicara mengenai memimpin diri sendiri. Apa itu memimpin diri sendiri? Sebenarnya sangat luas, tapi saya coba simpulkan dalam satu kalimat singkat, yaitu seluruh kegiatan, setiap perkara yang kita lakukan untuk mengembangkan diri kita, untuk menyediakan makanan rohani atau spiritual nourishment, dan membuat hidup kita lebih berkenan dan lebih dalam di dalam Tuhan Yesus. Saya juga sebenarnya bisa berbicara mengenai 4 disiplin inti, dan saya tidak akan mendalami ini satu persatu. Sebenarnya saya punya satu ceramah mengenai EQ atau kecerdasan emosional, di mana kita berbicara mengenai kesadaran diri. Saudara yang pernah ikut dalam revitalisasi, sering saya bicara mengenai self-awareness. Apa keadaan saya yang sebenarnya? Manajemen diri, mengelola diri, pengendalian diri. Ini yang sayangnya cukup banyak yang masih perlu dikembangkan. Dan yang keempat, mengembangkan diri. Nah, saudara, itu sebenarnya boleh dikatakan semacam garis besar. Tetapi hari ini saya mau mengambil satu bahan dari tulisan Bill Hybels dalam bukunya Courageous Leadership, dan saya akan menggunakan bahan itu
untuk memfokus kepada beberapa hal yang menolong kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Nah, hari ini bahannya cukup banyak. Dan karena bahannya cukup banyak dan karena kadang kalau taruh saja di dalam chat akan hilang, maka semua bahan itu saudara dapat unduh dari websitenya Departemen Misi GSJA sebagaimana ada di layar depmisgsja.com. Dan kalau saudara membuka website itu akan ditanyakan sandi. Dan sandinya gampang buat orang sidang Jemaat Allah. Sandinya adalah GSJA1. Jadi saudara bisa melihat di situ bahan yang saya sampaikan ini, tapi juga ada 3 atau 4 bahan lain semacam supplemental resource yang mungkin akan menolong saudara untuk lebih memperdalam mengenai masalah self leadership. Waduh. Beberapa kutipan lebih dahulu. Seorang pakar, sebenarnya bukan pakar, seorang leader bernama D. Hawk. Dia adalah pemimpin dari perusahaan kartu kredit Visa. Waktu ditanya mengenai self-leadership, dia menjawab seperti ini. Kita seharusnya menginvestasikan 50% dari energi kepemimpinan kita untuk tugas memimpin diri sendiri. Wow, mengejutkan sekali. Dan 50% sisanya harus dibagi ke arah pimpinan ke bawah, memimpin ke atas, dan memimpin ke samping atau sebaya kita. Saudara, ini sesuatu yang cukup lucu dalam pengertian menarik bahwa seorang yang telah berhasil menjadi CEO dari perusahaan yang begitu besar yaitu kartu kredit Visa bisa mengatakan bahwa kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah memberi 50% waktunya untuk menguatkan, untuk mengangkat, untuk mendidik diri sendiri. Saya tambah lagi. Daniel Goleman, saudara mungkin pernah dengar nama Daniel Goleman. Daniel Goleman adalah pengarang yang menulis buku mengenai kecerdasan emosional atau yang biasa disebut EQ. Daniel Goleman telah mempelajari banyak mengenai topik ini dan saya kutip dari dia, kutipannya seperti ini. Kenapa sebahagian pemimpin dapat memaksimalkan kepemimpinan mereka, dalam tanda kurung, sedangkan yang lain tidak. Mereka bisa tetap teguh dalam kepemimpinan meskipun menghadapi banyak pertentangan dan kekecewaan. Tetap dalam kepemimpinan dan menjaga ketenangan pikiran selama masa krisis. Bisa menjaga ego. Bisa tetap fokus pada misi daripada dialihkan oleh agenda orang lain. Semua itu Goleman katakan, semua itu menunjukkan tingkat pengendalian emosi diri yang tinggi. Goleman berkata, para pemimpin, perhatikan kalimat ini, para pemimpin yang luar biasa membedakan diri karena kepemimpinan diri yang tinggi. Luar biasa. Satu contoh lagi. Nah, ini saya yakin saudara kenal cerita ini. Dalam 1 Samuel pasal 30, ceritanya saya tidak menceritakan panjang lebar, tapi saudara tahu cerita Daud masih muda. Dia baru mulai dan sudah mulai kumpulkan beberapa orang di bawah kepemimpinan dia dan dia membawa mereka dalam perang. Saudara ingat apa yang terjadi waktu dia membawa mereka dalam perang, maka musuh datang menyerang istri-istri dan anak-anak dan perkemahan mereka, dan waktu Daud dan teman-teman pulang dari peperangan, mereka lihat bahwa istri mereka telah dibawa, anak-anak dan bawahan mereka telah diambil. Dan apa yang firman Tuhan mengatakan dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Daud menguatkan dirinya. Saya harap saudara merenungkan kata-kata itu. Menguatkan
dirinya di dalam Tuhan Allahnya. Saya percaya yang dimaksudkan Daud menguatkan dirinya adalah Daud melakukan apa yang saya pakai topik hari ini, pagi ini, self-leadership. Daud melihat ke dalam, Daud bertanya, Daud bergumul, dan Daud kembali. Ya, kita tahu bagaimana Daud akhirnya memang berhasil, dan Daud bisa kembali memimpin, dan seterusnya. Ada satu teladan yang luar biasa, yang lebih hebat lagi, yaitu teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tahu, apalagi kalau saudara membaca Injil Markus adalah Injil yang dikenal sebagai Injil yang penuh tindakan, Injil yang action, full of action. Saudara ingat pola pelayanan Yesus. Dia menjalankan pelayanan yang intens, pelayanan yang berat. Saudara pasti bisa bayangkan. Yesus dikerumun oleh orang begitu banyak, siang malam orang datang, ada apa aja, selalu ada orang. Yesus pasti melayani dari pagi sampai malam. Tetapi setiap kali Yesus melakukan pelayanan yang intens, itu segera diikuti dengan waktu apa? Waktu khusus, di mana dia merenung, dia berdoa, dia menyendiri, dan kita semua percaya, saya percaya dan saya yakin saudara percaya, bahwa pola itulah yang membuat Yesus berhasil. Pola itu terulang sepanjang pelayanannya. Yesus mempraktekkan apa? Seni kepemimpinan diri. Ia akan pergi ke tempat yang tenang dan, saya pakai istilah bahasa Inggris, mengkalibrasi kembali dirinya. Wow. Kalau Yesus sebagai anak Allah, kalau Yesus sebagai Tuhan kita, perlu ada waktu untuk melihat ke dalam, untuk menilai kembali, untuk mengecek segala sesuatu. Pasti kita juga mempunyai kebutuhan yang sama. Bill Hybels yang menulis bahan yang saya pakai sebagai sumber untuk acara hari ini, cerita sedikit, dan kalau saudara mau baca, saya sudah taruh dalam link tadi artikel yang sepenuhnya, dan saudara bisa membaca dalam bahasa Indonesia. Dan dia waktu itu bergumul dan hampir mengalami burnout, hampir merasa hangus, dan satu waktu seorang majelis dari gereja yang dia pimpin datang dan berkata kepada Bill Hybels. Dia berkata begini, majelis itu berkata, hadiah yang terbaik yang bisa kau sebagai gembala memberikan kepada orang-orang yang kau pimpin di gereja Willow adalah seorang diri yang sehat, penuh energi, berserah penuh, dan fokus. Dan majelis tersebut menambah, tak seorang pun bisa melakukan itu untuk kamu. Kau harus melakukannya sendiri. Dan saudara-saudara akan mendengar berulang-ulang dalam pelajaran kita hari ini kalimat terakhir itu. Tanggung jawab untuk mengembangkan, tanggung jawab untuk memeriksa, tanggung jawab untuk melakukan self-leadership tidak bisa dilempar kepada orang lain, tidak bisa dilempar kepada seorang pengurus daerah atau seorang pengurus nasional atau kepada suami atau istrimu. Itu letak pas di atas pundak kita semua. Lalu di dalam artikel tersebut, Bill Hybels menceritakan 10 perkara yang perlu kita periksa di dalam self-leadership kita. Dan itu yang akan menjadi fokus utama dari percakapan kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama yang mau kita tanyakan adalah, apakah panggilan saya pasti? Is my call sure?
Apakah hidupku sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan? Aduh, saudara, tunggu dulu. Saudara mungkin saudara kata, kita ini pendeta. Kita ini sudah tamat sekolah Alkitab. Itu urusan sekolah. Tidak, saudara. Saya kira tidak ada satupun dari kita yang luput, yang lepas dari masalah. Kita punya fokus mulai hilang dari panggilan utama. Saya masih ingat, saya sudah cerita kepada beberapa saudara, waktu saya dengan istri pertama-tama di wawancara untuk menjadi misionaris. Di situ ada satu ruangan dan ada 20-30 orang berdasi duduk di dalam satu meja panjang, dan kami berdua duduk di ujung sendiri, dan hanya ada satu pertanyaan yang mereka tanyakan kepada kami. Tolong ceritakan kepada kami panggilanmu. Jadi, hal pertama atau unsur pertama yang kita bertanya kepada saudara hari ini adalah, apakah panggilan saudara pasti? Apakah sudah mulai kendor? Apakah misi hidupku? Karena saudara, kalau kita memiliki satu panggilan yang pasti, fokus dari pelayanan kita akan tetap jelas. Kita tidak akan mudah dipengaruhi. Saya masih ingat cerita dari Petrus. Waktu Yesus sedang menuju ke Yerusalem, di mana pada minggu terakhir kehidupannya dia akan disalibkan. Dan Petrus berkata, Yesus, engkau tidak perlu ke sana. Tetapi firman Allah adalah jelas bahwa mata Yesus tertuju jelas kepada apa yang menjadi panggilannya, sehingga dia berkata kepada Petrus, dia memanggil Petrus setan. Kenapa? Karena Yesus mempunyai fokus yang tajam. Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 20 berkata seperti ini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat menyelesaikan perlombaan dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Yesus. Saudara, saya menghimbau setiap saudara, entah saudara sudah melayani 30-40 tahun, atau saudara baru memasuki pelayanan dan baru mulai mencoba-coba, saya sekali lagi mengutamakan panggilan kita. Kepastian mengenai kepanggilan kita adalah hal yang akan menentukan, adalah hal yang begitu pasti dan begitu penting. Unsur kedua dalam kita melakukan suatu self-leadership adalah gairahku. Nah, saudara yang pernah ikut acara-acara dengan saya, pasti tahu saya lebih suka pakai istilah bahasa Inggris, yaitu passion. Istilah passion, saya berjuang mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, dan mungkin istilah yang paling tepat bisa saya pakai adalah gairah atau passion. Saya tidak pernah lupa cerita dari Yeremia, di mana Yeremia yang telah melayani bertahun-tahun tidak ada yang mau menanggapi pelayanannya. Yeremia mengatakan, saya tidak mau berkhotbah lagi. Tapi dia berkata, tetapi kata-katamu Tuhan, firmanmu Tuhan, itu seperti api yang berbakar, yang membara di dalam tulanku, dan aku tidak bisa bertahan. Jack Welch, yang menjadi CEO dari General Electric, berkata seperti ini, orang-orang yang memegang posisi kepemimpinan harus memiliki begitu banyak energi dan gairah sehingga mereka dapat memberi energi dan semangat kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dia menggunakan ilustrasi, dan saya tahu sekarang bola lampu yang kita pakai sekarang agak beda, tetapi dia memakai ilustrasi begini. Dia bilang, kalau saya mencari seorang yang akan menolong saya dalam kepemimpinan, saya tidak mencari orang yang 10 watt, yang bola lampu 10 watt. Saya mencari orang yang 100 watt atau mungkin 1000 watt. Karena apa? Karena orang yang memimpin harus mempunyai energi, harus mempunyai passion.
Bahasa Inggris bahan ini mengatakan, is my passion hot? Apakah passion saya masih panas? Saudara, saya mengaku saya sekarang sudah tidak muda seperti waktu dulu. Saya kadangkala suka nonton video orang manjat gunung. Baru-baru saya nonton sebuah video orang manjat sampai di puncak Everest. Dan mungkin waktu saya masih umur 30-40 tahun, saya masih ada cita-cita dalam hati, wah mungkin satu hari saya bisa berbuat seperti itu. Sekarang lutut saya dan punggung saya mengatakan, kamu tidak bisa berbuat seperti itu lagi. Tetapi saudara, walaupun mungkin lutut saya dan punggung saya ada rasa sakit dan tidak bisa berbuat seperti dahulu, saya tidak mau sampai passion saya menjadi dingin. Saya mau terus. Kita perlu bertanya, apakah hati saya masih panas? Apakah semangat saya masih kuat? Apakah gairah saya untuk melayani masih penuh dengan semangat? Dan saudara yang usianya lebih seperti saya atau saudara yang masih muda, saudara jangan mengizinkan kesibukan sehari-hari membuat gairah saudara menjadi kendor. Karena bila saudara mau memimpin tanpa saudara mempunyai semangat, mempunyai gairah, mempunyai passion, saya kira orang juga tidak bisa ikut. Saya selalu katakan kepada pemimpin-pemimpin di dalam penataran-penataran yang saya berikan, saya katakan begini, orang lain tidak akan bisa bersemangat kalau engkau sebagai seorang pemimpin tidak bisa bersemangat. Saya mengaku kadang-kala kalau saya ada tugas, kalau saya ada sesuatu, saya sudah capek, tetapi saya sadar kalau saya tidak bisa mempunyai passion dalam hati saya, lebih baik saya pulang saja. Atau seperti teman-teman saya dari Ambon mengatakan, sudah juga pulang kampung Tanang Kasbi. 3. Apakah karakter saya tunduk kepada Kristus? Wow. Nah, di sini kata karakter sudah sering digunakan. Hari ini saya mau memakai istilah karakter dalam pengertian tindakan-tindakan moral. Ya jelas, kalau biasanya kalau ngomong karakter, orang jatuh dalam dosa, orang melakukan hubungan di luar nikah, orang mengambil uang yang bukan miliknya. Seringkali itu yang menjadi tantangan bagi kita dalam hamba Tuhan. Tapi saya juga mau mengatakan bahwa karakter bukan hanya itu, tapi karakter juga adalah integritas dari hidup saya setiap hari. Integritas hidup saya setiap hari membangun trust atau membangun kepercayaan. Trust atau kepercayaan dibangun atas integritas. Seorang pemimpin tidak perlu menjadi orang yang paling pintar, atau orang yang paling karismatis, orang yang khotbahnya paling lucu, atau orang yang bisa berpikir luar biasa, tetapi dia harus mempunyai karakter. Saya pakai kata juga integritas. Karena orang tidak akan lama mengikuti seorang pemimpin bila karakter merosot. Setiap pemimpin bertanggung jawab untuk bertumbuh di dalam karakternya. Di dalam bukunya The Speed of Trust, Stephen Covey memberikan kepada kita 13 prinsip atau 13 cara bagaimana kita bisa membangun trust. Saya tidak akan mengajar ini. Saudara melihat lambang unduh yang ada di laman di layar, itu berarti di website depmisgsca.com ada satu makalah atau satu bahan yang saudara bisa unduh yang berbicara bagaimana saya sebagai seorang pemimpin dapat membangun trust. Saya memakai kata trust, saudara. Maaf kalau saudara mengerti maksud kami di sini dalam bahasa Indonesia.
kepercayaan. Tapi bagaimana saya bisa membuat orang semakin percaya kepada saya? Saya baca cepat-cepat. Nomor 1, bicara secara jujur. Nomor 2, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Nomor 3, ciptakan transparansi. Nomor 4, memperbaiki kesalahan atau minta maaf kalau perlu. Nomor 5, menunjukkan loyalitas. Nomor 6, menetapkan komitmen. Kalau katakan saya akan hadir jam 7, hadirlah jam 7, saudara. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Prinsip 7, menunjukkan keberhasilan. Lakukan tugasmu tepat waktu dan sesuai. Nomor 8, menjadi lebih baik. Maksudnya, jangan puas dalam keadaan yang ada saja. Tingkatkan kapasitasmu. 9, menghadapi kenyataan. Maksudnya, jangan menjadi orang yang bersembunyi dari situasi-situasi yang sulit. Nomor 10, memperjelas ekspektasi. Nomor 11, mempraktekkan akuntabilitas. Berarti, saya pribadi bertanggung jawab atas tindakan saya, dan saya juga mengharapkan orang lain bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka. Nomor 12, ada salah ketik. Mendengar lebih dahulu. Mendengar lebih dahulu. Saya mendengar sebelum saya ngomong. Dan prinsip 13, memberikan kepercayaan. Saya akan mengharapkan orang percaya kepada saya, tapi saya juga akan mau percaya kepada orang lain. Jadi saudara, seorang pemimpin yang mau mengembangkan self-leadership adalah seorang yang mengembangkan integritas dan karakternya. Unsur 4. Wow. Sekarang kita mulai korek-korek. Apakah keangkuhanku sudah ditaklukkan? Wow. Saya tidak malu mengaku bahwa saya harus bergumul dengan rasa sombong. Saya harus mengaku bahwa kadangkala itu menjadi tantangan bagi hidup saya. Ada satu ayat yang semua kita sudah tahu dengan baik, tapi saya membaca dari 1 Petrus 5 ayat 5. Perhatikan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di sini saya coba mencari sebuah foto, sebuah lukisan. Harap bisa di-mute, saudara-saudara. Harap semua bisa di-mute. Di sini ada sebuah perahu layar. Saudara yang pernah membawa perahu layar tahu bahwa berlayar ikut arah angin sangat gampang dan sangat enak. Tinggal duduk, pegang kendali, dan berlayar. Tapi kalau mau berlayar lawan angin, wow, harus bolak-balik. Nah, saudara, kalau saya membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 5, seolah-olah ini yang saya baca, kalau engkau sombong, kalau engkau congkak, Allah sedang meniup, sedang tiup angin surga melawan engkau. Jadi segala sesuatu yang kau sedang berusaha melakukan dengan berhasil, setengah mati. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah mau saudara berlayar searah dengan tiupan angin, atau mau berlayar melawan arus angin? Ya jelas, itu sudah jelas saya. Dan pertanyaan kami adalah, bagaimana dapat saya mengetahui kalau saya sombong? Wow, itu susah. Dan mungkin suamimu atau istrimu berani mengatakan, tapi itu pun susah. Tetapi saudara, ingat ayat ini. Kalau saudara simpan keangkuhan di dalam hatimu, Tuhan sedang meniup melawan kemajuan saudara. Cukup. Nomor 5. Bagaimana dengan ketakutan saya? Nah, saya coba mencari satu lukisan yang mungkin bisa
menolong kita mengerti sedikit mengenai ketakutan. Dan saya, kalau saudara bisa lihat lukisan ini di dalam layar, pertanyaan kami hari ini adalah, apakah ketakutanku terkendali? Nah, saudara, saya rasa kita harus terus terang. Semua orang punya ketakutan. Nah, kalau saudara tidak punya ketakutan, saya kira saudara bohong. Terus terang saja. Tetapi, kalau kita sebagai pemimpin, kita tidak boleh mengizinkan ketakutan kita membelenggu kita. Tuhan mau memimpin kita ke tempat-tempat yang penuh kemenangan. Saya masih ingat, siapa itu? Yonatan. Ingat Yonatan anaknya Saul, dengan dia punya pembantu, waktu mereka melawan puluhan ribu tentara musuh. Dan saya masih ingat cerita itu dengan sangat baik, karena mereka tidak ada yang mau melawan mereka. Dan hari itu mereka, itu malam hari, mereka pergi dan mereka hanya berdua mau melihat. Dan Yonatan mengatakan kata-kata yang luar biasa, kalau mereka melawan kita, ya sudahlah. Tapi kalau tidak, mungkin Tuhan akan kasih kemenangan. Saya yakin hari itu dia dan pembantunya, asistennya, pembawa senjatanya, penuh ketakutan. Tetapi mereka tidak mengizinkan ketakutan mereka menghalangi mereka mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam gambar yang sederhana itu, saya membuat gambar di mana seorang tidak dapat mencapai suatu pahala, suatu kemenangan besar karena dia takut ancaman-ancaman. Apakah ada perubahan-perubahan dalam gereja saudara? Atau pelayanan-pelayanan yang baru yang belum saudara tempuh karena rasa takut? Jadi Bill Hybels di dalam artikelnya berkata begini, dia bilang begini, apakah Tuhan sudah berbicara kepada saya? Oh ya. Apakah dia tetap cinta saya bila mana saya gagal? Pasti. Apakah saya tetap akan masuk surga bila mana saya gagal? Ya, kemungkinan besar demikian. Jadi saya tidak akan mengizinkan ketakutan membelenggu saya. Saya percaya, saya sangat percaya, tidak kebetulan Tuhan memberi topik ini kepada saya hari ini, dan saya jelas rindu bisa berada di satu ruangan dengan saudara. Saya cuma bisa lihat satu kamera hitam di depan mata saya, tetapi saya berbicara dan saudara, saya yakin Tuhan berbicara kepada hati beberapa saudara hari ini. Saudara takut, ada satu rasa takut yang besar yang telah menghindari, yang telah membelenggu saudara, dan saudara tidak berani maju. Dan hari ini saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Paulus berkata, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kalau saudara dibelenggu oleh oleh ketakutan, saya mendorong saudara, hey, bukankah Tuhan ada di pihakmu? Sama seperti Tuhan ada di pihak Yonatan, sama seperti Tuhan ada di pihak Raja Hizkia, sama seperti Tuhan ada di pihak semua murid-murid. Oh saudara, firman Allah penuh dengan situasi di mana kalau orang mengizinkan ketakutan mengikat dan belenggu mereka, tidak ada kemajuan. Nomor 6. Masalah internal. Nah, di sini, di sini kita bisa panjang dan lebar tapi saya hanya mau bertanya begini, apakah ada masalah internal atau masalah dalam yang melemahkan kepemimpinan saya? Semua kita membawa luka batin, rasa kehilangan, rasa kecewa, rasa hal-hal lain, atau mungkin kita orang yang suka cari muka,
Atau mungkin kita orang yang suka menyenangkan orang. Saudara, ini adalah apa istilahnya? Masalah-masalah psikologis, masalah-masalah yang tertanam di dalam diri kita yang terus terang mempengaruhi cara bagaimana kita memimpin orang lain. Saudara sendiri, kecuali saudara terbuka kepada Roh Kudus dan mungkin bantuan orang lain, kemungkinan saudara tidak akan bisa mengetahui bagaimana hal-hal itu mempengaruhi kepemimpinan saudara. Saudara, saya bisa katakan dan saya bisa menyebut nama orang, jelas saya tidak akan, tapi saya bisa menyebut nama orang yang saya telah mengamati mereka bertahun-tahun dan saya melihat bahwa ada sesuatu di dalam diri mereka yang belum betul-betul beres. Walaupun mereka sudah melayani mungkin 30, 40, 50 tahun, masih ada sesuatu yang di dalam yang belum beres sehingga itu menodai semua keputusan-keputusan dan cara mereka memimpin. Ada pemimpin yang mengizinkan masalah internal mereka mempengaruhi keputusan. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus masalah dalam itu? Saya. Nah, jelas kami bersyukur bahwa ada Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa ada penasehat dan kaunselor Kristen yang mungkin dapat membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Tetapi saudara, jangan saudara segan atau malu menghadapi dan mencari bantuan dari penasehat atau kaunselor. Karena saudara, ada kalanya hal-hal yang di dalam kita menjadi seperti momok dan mempengaruhi kita. Nomor 7. Wah, itu yang berat-berat. Sekarang sedikit lebih ringan. Apakah telingaku terbuka kepada bisikan roh? Akui saja saudara, kebanyakan prestasi besar kita terjadi sebagai hasil bila mana kita mendengar dan bertindak atas suara Roh Kudus. Bila mana kita bertindak mengikuti suara Roh Kudus, itu jauh lebih berhasil daripada semua ide-ide kita sendiri. Seorang pemimpin rohani harus terus mempunyai telinga rohani yang terus peka kepada suara roh. Wow. Saya kira kembali kepada ilustrasi teladannya Yesus. Yesus adalah anak Allah. Yesus tidak berdosa. Yesus kenal secara akrab Bapa. Tetapi Yesus dalam Yohanes berulang-ulang mengatakan, aku hanya melakukan hal-hal yang aku melihat Bapakku lakukan. Maksudnya, Yesus harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk mendengar suaranya Tuhan. Dan saya tulis kalimat ini, masih bisakah saya mendengar suara Tuhan? Dan ini kalimat yang saya minta saudara perhatikan dengan baik. Apakah tingkat kebisingan yang di sekitar saya cukup rendah sehingga saya bisa mendengar suara Tuhan ketika Ia berbicara? Saudara, saya tahu sebagai gembala, saudara sibuk sekali. WA saudara bunyi terus. Ada orang yang panggil terus. Ada keperluan sini, ada keperluan sana. Tapi saudara, kalau orang yang tadi mengatakan bahwa kita harus menghabiskan 50% waktu kita untuk memimpin diri, kalau dia dari dunia bisnis, apalagi kita yang harus mendengar suara Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk mencari suatu situasi tenang, satu ketenangan, satu tempat yang sepi supaya suara roh bisa terdengar lagi dalam hidup kita. Nomor 8. Dan di sini saya bergumul setengah mati untuk mencari terjemahan yang cocok untuk istilah bahasa Inggris. Is my pace sustainable? Atau apakah
kesibukan saya bisa, ini sekali lagi sedikit sulit untuk saya menerjemahkan. Saya menerjemahkan di dalam bahan yang saya bagikan kepada saudara dengan memakai kalimat seperti ini. Dapatkah saya menjaga beban kerja atau tingkat kesibukan saya yang sekarang berjalan terus? Salah satu hal yang menjadi ciri dari pelayanan penggembalaan adalah selalu ada orang yang mencari kita. Sama dengan Yesus. Yesus coba istirahat. Yesus ingat cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus coba cari satu tempat di mana sepi, di mana mereka bisa istirahat, dan di situ sudah ada 10.000 orang. Pertanyaan saya kepada saudara, dan saya sudah melihat cukup banyak kehidupan gembala di mana mereka sedemikian sibuk, sedemikian lari, sedemikian bekerja, terus bekerja, sehingga kalau mereka tidak menjaga diri, mereka akan cepat burn out. Dan kalau saudara, itu burn out bisa menjadi satu topik acara sendiri. Mereka sulit untuk bahasa Inggris finish well. Ini topik yang cukup peka, saudara. Karena begini, sudah pasti saudara mau melayani sekuat tenaga saudara. Tapi saudara juga tahu, kalau saudara menghabiskan segala kekuatan saudara, saudara menguras diri sampai kosong, saudara tidak menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Saudara besok akan hangus. Jadi saya bertanya seperti ini, bagaimana prioritasmu? Bagaimana pendelegasianmu? Bagaimana pemberdayaan orang lain yang kau lakukan? Teladan Yesus satu kali lagi, dia beristirahat, dia mencari tempat sepi, dia mempertahankan fokusnya, dan dia bisa keluar menghadapi 10-15 ribu orang di luar situ. Nomor 9. Bagaimana dengan apakah karuniaku berkembang terus? Nah, saudara, saya harap satu waktu ada kesempatan untuk kita mengadakan satu penataran khusus mengenai apa yang kami katakan rencana pengembangan diri. Saya bertanya, bisakah saudara menjawab dengan cepat begitu saja? Apa ketiga karunia utama saudara? Dengan cepat, tidak usah pikir-pikir. Kalau saudara harus pikir-pikir, mungkin belum terlalu dikembangkan. Kalau saya ditanya, saya bisa menjawab. Karunia utama saya adalah mengajar, karunia kedua adalah memimpin, karunia ketiga adalah menolong. Itu karunia-karunia yang utama, dan saya senantiasa mau mengembangkan terus. Apakah karunia tersebut dikembangkan terus? Di dalam bahan, ada satu bahan di dalam link yang kami di depmisgsj.com, ada satu makalah atau satu tulisan di mana ada 5 langkah untuk mengembangkan satu rencana pengembangan diri. Langkah pertama, menetapkan tujuan atau visi. Langkah kedua, analisa kesenjangan dalam sumber daya dan keterampilan, bahasa Inggris gap. Nomor 3, mengambil aksi yang berorientasi kepada hasil. Nomor 4, melakukan tinjauan ulang dan refleksi mingguan. Dan 5, sesuaikan, beradaptasi, dan pertahankan. Nah, saudara, terus terang saya ini sangat baik untuk kita pelajari, tetapi saya mendorong saudara untuk bertanya, apakah saya sudah puas dengan apa yang ada pada saya, atau saya masih mau berkembang terus? Nah, saudara, saya bersaksi sebagai orang yang di atas kepala 7, saya belajar terus. Saya mencari skill. Saudara mungkin yang kenal saya tahu bahwa saya suka main komputer. Saya hampir setiap minggu, saya harus belajar sesuatu yang baru
mengenai proses pemrograman komputer. Kalau tidak, saya kalah. Saya tidak akan bisa bertahan. Ya. Saya mau menjadi seorang guru yang lebih baik. Saya mau belajar buku. Saudara, hari ini tidak bisa melihat, tetapi di belakang saya ada ratusan buku. Dan di dalam komputer saya ada 17.000 buku yang saya tidak baca semuanya, terus terang. Ada rencana. Well, yang ke-10, waktu saya sudah mau habis. Apakah hatiku untuk Tuhan dan kasihku untuk mereka yang saya layani bertambah terus? Saudara, siapa yang bertanggung jawab agar hatimu untuk Tuhan berkembang? Ini di dalam usia saya begini, saya memikirkan terus. Tuhan, apakah di dalam usia saya seperti ini, saya sudah rasa puas dengan keadaan rohani saya. Saya sudah merasa puas dengan keintiman saya dengan Tuhan. Dan saudara, saya mengaku di hadapan beberapa ratus orang, saya tidak puas. Dan saya mengaku bahwa saya rasa keintiman saya dengan Tuhan masih jauh di bawah apa yang Tuhan rindu. Dan saya rindu. Dan sebagai butir terakhir di sini, kita semua melayani siapa? Kita melayani anak-anak yang milik Tuhan. Saudara, mereka bukan orang kita. Orang yang kita layani bukan punya kita. Saudara yang pernah ikut pelajaran kepemimpinan, pernah dengar saya omong begini, domba adalah milik Tuhan. Domba adalah milik Tuhan. Dan saya tidak berhak untuk memberlakukan mereka secara sembarangan. Tetapi saya harus melayani mereka seolah-olah mereka begitu berharga sehingga anak tunggal Allah bersedia menyerahkan nyawanya untuk menebus mereka. Apakah kasih saya untuk Tuhan dan untuk orang-orang yang saya layani bertambah terus? Kita ingat kembali perintah agung yang Yesus berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Kita sudah hafal, kita sudah khotbah, kita sudah mengulang-ulang ayat ini. Dengan apa? Segenap hati. Masihkah ada bahagian hatiku yang belum mengasihi Allah? Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Akal budi bicara mengenai nalar saya. Dengan segala sesuatu yang ada pada saya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir adalah ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perkembanganmu? Siapa? Nah, saudara, kami dari Departemen Misi cinta saudara, khususnya perintis-perintis, kami cinta saudara. Semua, mungkin saudara pernah dengar saya bersaksi bahwa misi hidup saya dalam beberapa puluh tahun terakhir selama Tuhan masih kasih kekuatan kepada saya adalah saya mau membantu hamba Tuhan di Indonesia berkembang dan membantu gereja-gereja berkembang. Itu hati saya. Saya mau membantu saudara, tetapi akhirnya saya tidak bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Saudara sendiri yang bertanggung jawab. Dan saya berdoa agar supaya 10 unsur ini bisa menyentuh hati saudara. Banyak sekali yang saya sampaikan, dan sebenarnya masing-masing bisa didalami satu persatu. Masing-masing bisa didalami. Tetapi hari ini saya rasa Tuhan telah mengatakan, sampaikan bahan ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, saudara, tolong jangan bahan ini seperti air kena bulu bebek. Saudara tahu kalau air kena bulu bebek, kena sedikit, langsung habis. Tapi biar semua ini bisa direnungkan. Saya percaya dimanapun saudara berada, di dalam perjalanan saudara, dalam pelayanan, dan di dalam perjalanan pribadi saudara dengan Tuhan, saya percaya ada di antara hal ini yang bisa kita perhatikan. Saya berdoa dulu,
lalu kemudian kita ambil waktu untuk bertanya jawab. Tuhan, saya tidak tahu bahan ini untuk siapa, tapi saya yakin bahwa semua kita perlu diingatkan kembali mengenai panggilan kita, mengenai gairah kita, mengenai karakter kita, mengenai kesombongan kita, mengenai karunia kita. Oh Tuhan, berbisiklah kepada hati kami, dan biar telinga rohani kami tetap bisa mendengar apa yang sedang Kau bisik. Tuhan, tolong teman-teman saya mencari cara bagaimana mereka bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah ikut hari ini. Saya berdoa sekarang hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.